Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Wandara dari SMA Negeri 4 Bangka Pusako, Kabupaten Kabupaten. Nah, kali ini saya sudah ditemani oleh rekan hebat saya, Bapak Irfan Ardian ST. Beliau adalah guru ekonomi di SMA Negeri 4 Bangka Pusako. Assalamualaikum Bapak Irfan. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Baik Bapak, jadi hari ini Pak kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Pak. Sebelum nanti saya mengamati Bapak di dalam kelas tentang apa, bagaimana proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas. Nah, tujuan dari percakapan kita ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Ya, jadi sebelum itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Nah, pertanyaan yang pertama nih Pak, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik mampu mendefinisikan utang, mengidentifikasi kriteria utang, dan mendefinisikan kartu utang. Oke, berarti ini berkaitan dengan utang ya Pak ya? Iya. Jadinya adalah utang. Iya. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua nih Pak, apa area pengembangan yang akan Bapak lakukan? Pengembangan saya lakukan ada dua, kognitif dengan keterampilan. Yang pertama kognitif itu adalah siswa mampu mendefinisikan definisi tadi utang tadi, ya kriterianya, baru kartu utangnya. Ya, kalau keterampilan di sini adalah siswa mampu berdiskusi, ya agar baik dan menginterpretasikan hasil diskusi dengan percaya diri. Oke, berarti ada dua ya Pak ya, ada tadi pengetahuan dan keterampilan. Iya. Selanjutnya Pak, strategi apa yang Bapak akan gunakan nanti di dalam kelas yang berkaitan dengan strategi, model, metode, dan media yang akan Bapak gunakan apa-apa saja? Ya. Strategi yang saya gunakan di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi, ya, dan KSE. Nah, terus model saya gunakan adalah PBL, problem concept learning. Dan ketiga adalah metodenya tadi itu diskusi, ya, secara berkelompok, dan media yang saya gunakan adalah LKPD, laptop, ya, InFocus, dan PPT. Berarti nanti ini siswanya berdiskusi secara berkelompok ya Pak ya? Iya. Ada LPPD yang akan dikerjakan. Iya. Oke, baik Bapak. Jadi mengenai waktu Pak, kapan akan kita laksanakan ini Pak? Tanggal 12 Oktober, ya, tepatnya di hari Selasa. Oke, hari Selasa nanti ya Pak ya? Iya. Baik, jadi nanti di hari Selasa saya akan datang mengunjungi kelas Bapak. Saya akan melihat proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Nah, selanjutnya Pak, setelah kita melakukan observasi di kelas nanti Pak, kita akan melakukan percakapan namanya percakapan pasca observasi, yang mana percakapan ini nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya, Bapak Zulfan. Oke. Nah, terakhir Pak, setelah kita melakukan sesi percakapan ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita ini? Saya mendapatkan gambaran mengenai apa yang akan saya lakukan, media yang saya gunakan, dan apa saja yang perlu saya persiapkan dalam pembelajaran. Oke. Sudah tergambar ini ya Pak ya? Sudah. Baik. Jadi sampai bertemu nih Pak di sesi observasi nanti. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Selamat siang Bapak Irfan. Terima kasih. Bapak minta tolong ya untuk satu orang memimpin doa untuk memulai pelajaran hari ini. Silakan satu orang. Oke, baik. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum mulai pelajaran hari ini. Mari kita berdoa
menurut agama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Luar biasa. Terima kasih buat hebat semuanya. Silakan. Oke, seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, dipimpin satu orang. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Sudah rapi semuanya? Coba dicek kembali lagi apakah masih ada kertas yang berserak di bawah meja kalian. Tolonglah dibersihkan kertas-kertas yang ada di bawah meja kalian semuanya ya. Sudah bersih semuanya? Terima kasih untuk petugas hari ini ya, sudah menjaga kebersihan kelasnya ya. Sebelum memulai materi, baiknya Bapak absen terlebih dahulu ya nak ya. Terus Dino Ahmad izin, mana dia? Ada urusan keluarga ya. Mulai hari ini dia tidak masuk gitu. Aida Utami Borulimbong, Damar Arif Setia, Ali Elia Sinta Ulina Baban. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini ya, terlebih dahulu kita memotivasi dulu ya, memotivasi diri ya. Sudah tahu kan motivasi itu apa? Apa itu motivasi itu? Itu kriteria yang dimiliki oleh si Franklin. Sewaktu-waktu teman kamu meledeki, membuli ya. Jadi si Franklin ini misalnya cuma diketik guru, pelajaran 0 kan gitu. Nah jadi dari sini sudah bisa menentukan. Coba kamu bawa nih. Kita suruh si Franklin ataupun ibunya membawakan segelas air, pasti mau atau tidak dia? Ya pasti mau. Oke, bawa. Coba kamu keliling ya, dari gang-gang ini kamu keliling, fokus jangan sampai tumpah air itu dan kamu letakkan kembali lagi di atas meja saya. Gimana hasilnya? Ya. Sembari dia keliling membawa itu ya, ada hadiah nanti buat si Franklin. Oke, terima kasih nak. Kamu lihat keadaannya. Utuh tidak? Utuh.
Jadi apa maksud dia membawakan ini tadi? Ada yang tahu? Tujuannya apa? Ya. Tujuannya adalah untuk memotivasi supaya kita fokus dengan tujuan kita. Apapun tujuan itu harus difokuskan kepada apa yang kita tuju. Maksudnya adalah bagaimanapun orang meledek kita, bagaimanapun orang membuli kita, tetapi jika kita tetap ataupun berfokus pada tujuannya, maka kita akan mencapai tujuannya. Hebat, mantap. Terima kasih kepada anak-anak bapak semuanya, anak-anak hebat ya, anak-anak yang luar biasa semuanya. Jadi kita sebelum memasuki materi pembelajaran hari ini, kita ulang kembali lagi materi yang kemarin ya. Materi kemarin tentang Piutang wesel, Mas. tentang piutang Wesel. piutang wesel ya. Ada yang bisa menjelaskan? Kita ulang kembali sedikit lagi ya. Alin, gimana Alin? Wesel adalah perintah tertulis dari kreditur ditunjukkan kepada debitur untuk membayar sejumlah uang pada suatu tanggal yang telah ditentukan kepada pembawa surat. Wasel itu terdiri dari dua, yaitu wasel berbunga yang artinya mempunyai tingkat bunga yang ditetapkan, dan ada juga wasel tanpa bunga, yaitu wasel yang bunganya sudah termasuk di dalam jumlah nominalnya sehingga bunga tidak dinyatakan secara ekspektif. Oke ya. Wesel itu ada yang berbunga dan ada yang tidak berbunga. Apakah yang Anda ketahui tentang utang? Ada yang bisa menjawab? Utang. Pernah nggak kalian berutang? Itu aja dulu ya pertanyaan. Yang dasarnya dulu. Pernah nggak kalian berutang? Pernah. Pernah dicatat? Ada yang pernah, ada yang tidak. Benar. Iya kan? Nah, utang kan gitu kan. Kita mungkin minjem sama temannya. Minjem apa duitmu? Dalam 1 hari atau 2 hari itu dikembalikan face to face secara tatap muka. Nah seperti itu. Tidak kalau ditulis. Tapi kalau di sini mungkin saya pakai periode, pakai jangka waktu, ya. Nah ya, udah ada yang tahu apakah yang Anda ketahui tentang utang? Menurut akuntansi, utang itu didefinisikan sebagai pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang mungkin terjadi akibat kewajiban suatu badan usaha pada masa kini untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa pada badan usaha lain di masa yang akan datang sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Oke, jadi utang itu adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan. Ya. Ada satu lagi pertanyaan pemantik. Apakah yang Anda ketahui tentang kriteria utang? Nah, ada yang tahu kriteria utang? Jumlah nominalnya itu jelas. Benar, jumlah nominalnya itu harus jelas. Tujuan dari materi pembelajaran hari ini ya adalah peserta didik mampu mendefinisikan utang, ya, mengidentifikasi kriteria utang, serta mengidentifikasi dokumen untuk pengolahan utang. Nah, di sini ada pengertian utang, ya, dalam akuntansi menurut Sri Munawir tahun 2004. Utang adalah semua kewajiban ya keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Ya, orang yang meminjamkan, ya, kreditor ini artinya ya kan? Kreditor, ya. Kalau yang kita singkat adalah kewajiban yang harus dibayar oleh ke perusahaan. Ya, kalau mau kalian tulis nak. Ya, apa sih pengertian utang itu? Tulis juga nggak apa-apa.
Yang pertama adalah jumlah nominal jelas ya. Berapa yang mau kita bayar? Berapa rupiah? Berapa juta yang mau kita setorkan, yang mau kita bayar ke perusahaan. Terus yang B adalah pihak penerimanya jelas ya. Kepada siapa yang mau kita tuju. Benar? Nah, fungsinya apa? Fungsi utang itu Memberikan informasi. sama-sama coba, yuk. Untuk memberikan informasi berupa total utang perusahaan yang telah dibayar maupun belum dan tenggat untuk memberikan informasi berupa total utang perusahaan yang telah dibayar maupun belum. Itu fungsi utang tersebut tadi. Ya, untuk memberikan informasi berupa total utang, ya, berapa total jumlah utang tersebut yang mau dibayar. Format kartu utang, ya kan? Format kartu utang. Oke, ada di situ nama kreditor. Nama kreditor nama orang yang memberikan pinjaman, kreditor. Terus di situ biasanya tanggal transaksi, baru nomor kartu utang, keterangan transaksi, apa keterangan transaksinya, baru ada debit, ada kredit, dan ada saldo. Oke, di sini ada diskusi atau kerja kelompok. Ya, sudah terbentuk kelompoknya, anak-anak bapak semuanya? Sudah ya, sudah terbentuk. Jadi sebelum kita mengerjakan ya kerja kelompok ini tadi, diskusi, kita is breaking dulu, penyegaran, merelaksasikan pikiran. Oke, ya. Yang pertama, nanti berdiri kita ya. Pertama kita merelaksasikan pikiran, ambil sekitar 5 menit ya, tarik nafas kalian. Tarik nafas ya. Ubah pikiran negatif menjadi positif. Hembuskan. Nah, gimana perasaannya? Lega? Enak? Ya, oke, berdiri semuanya buat anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Nah, breakingnya seperti ini. Maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, sambil tertawa. Digulung-gulung, bertepuk tangan. Berlompat-lompat, teriak hore. Bisa dilakukan, nak? Bisa. Ayo, tes ya. Ayo, uji kekompakan semuanya buat anak-anak hebat. 1, 2, 3, dimulai. Maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, sambil tertawa. Digulung-gulung, bertepuk tangan. Berlompat-lompat, teriak hore. Oke, silakan nak, bagi kelompoknya yang sudah terbentuk ya, format kartu utangnya, nama kreditor, baru tanggal transaksi ya, keterangan transaksi, debit, kredit, dan saldo. Kalau mau dibuat juga tidak masalah, nomor kartu utang tersebut. Oke, contoh kartu utang. Lihat lagi contoh kartu utang di situ. Berikut adalah contoh kartu utang yang digunakan oleh PT Angkasa. Benar, PT Angkasa untuk mencatat utang dagangnya kepada PT Wijaya.
Ya, angkasa kemudian membayar angsuran pertama sebesar 500.000 pada tanggal 15 bulan 1 tahun 2023, sehingga saldo utangnya berkurang menjadi 500. PT Angkasa kemudian membayar angsuran kedua sebesar 500.000 pada tanggal 31 bulan 1, berarti akhir bulan ya, tanggal 31 bulan 1 tahun 2023, dan mendapatkan diskon. Berapa diskonnya? 2%. Dari berapa tadi? Benar, jadi 500.000. Sama, damai. Bapak mau 400 dikali 4 juta, benar? Kalau dikali 400 unit barang, ya kan 3 kali kan 4. Nah, biar tidak capek, tidak repot ya? Repot. Nah, 3 dikali berapa tadi? Sudah Bapak tentukan? Pak, mau tanya Pak, ini kan sudah selesai membuat tabel. Iya. Dari tabel ini kita buat keterangannya lagi. Iya, keterangan sama. Oh, sama. Iya. Oke Pak. Iya. Makasih ya Pak. Iya. Udah siap semuanya, Nak? Sudah. Halo semuanya. Hai. Selamat sore. Sore, luar biasa. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari kelompok jeruk tentang kartu utang. Di sini kesimpulannya atau keterangannya, PT Putri Makmur memiliki utang dagang sebesar 5 juta rupiah kepada PT Aling Jaya pada tanggal 7 bulan 7 2024. PT Putri Makmur kemudian membayar angsuran keduanya sebesar 2.500.000 pada tanggal 31 bulan 7 2024 dan mendapatkan diskonto sebesar 2% dari saldo utang, yaitu sebesar Rp50.000, sehingga saldo utangnya menjadi 0. Jadi tinggal bilang nolnya, coret. Berarti sisa 50.000. Jadi 50.000 ini ditambah dengan uang yang 5 juta itu ya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang kartu utang, di mana di sini keterangannya itu CP Ani Makmur memiliki utang dagang sebesar 4 juta rupiah kepada CP Agani Group pada tanggal 7 September 2024. CP Ani Makmur membayar angsuran pertama sebesar 2 juta rupiah pada tanggal 15 September 2024, sehingga saldo utangnya berkurang menjadi 2 juta rupiah. CP Ani Makmur kemudian membayar angsuran keduanya sebesar 2 juta rupiah pada tanggal 25 September 2024 dan mendapatkan diskon 2% dari saldo utang, yaitu 40.000, sehingga saldo utangnya menjadi 0.
kelompok kami. Dapat dilihat bahwa PT Ridho Mulyono memiliki utang sebesar Rp 15 juta kepada PT Franklin Jaya. Pada tanggal 5 bulan 10 2024, PT Ridho Mulyono kemudian membayar angsuran pertama sebesar Rp 7.500.000. Pada tanggal 12 bulan 10 2024, sehingga saldo utang berkurang menjadi Rp7.500.000 pada tanggal 24 bulan 10 2024 dan mendapat diskon sebesar 2% dari saldo utang yaitu Rp150.000 sehingga saldo utang menjadi 0. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada. Terima kasih banyak. Paham. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, akhiri aja langsung. Selamat sore semuanya. Baik, perhatian semuanya. Saya perwakilan dari kelompok Alpukat yang akan mempresentasikan tentang pengelolaan kartu utang. Di sini, keterangan transaksi pada kelompok kami yaitu pemberian 1 ton beras yang harganya Rp10.000 per kilo, jangka waktunya 60 hari. Utangnya berkurang menjadi Rp5.000.000. PT Siregar Nauli kemudian membayar angsuran kedua sebesar Rp5.000.000 pada tanggal 8 September 2023 dan mendapatkan diskon sebesar 20% dari saldo utang, yaitu sebesar Rp100.000, sehingga saldo utangnya menjadi Rp0. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Ada berapa? Jumlah 7. Nah, kebetulan 7 juga ini sudah habis, sudah terbagi semuanya. Tanpa saya duga, tanpa saya perkirakan. Ya kan? Oke. Terima kasih buat anak-anak hebat semuanya. Marilah menari di atas menara, menari di atas Marina, menari di atas menara, menari di atas Marina. Oke. Ada kira-kira yang bisa menyimpulkan materi ya dari kelompok jeruk, kelompok alpukat, kelompok apel, stroberi, kelompok mangga. Coba ya, tidak masalah. Ayo kita sama-sama belajar. Coba ambil kesimpulan pembelajaran hari ini kita. Ya, silakan. Kesimpulan, kartu utang adalah sebuah dokumen. Berdiri aja nah, kalau Bapak berdiri biar temannya lebih mendengarkan. Ya. Kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini adalah kartu utang adalah sebuah dokumen yang digunakan untuk mencatat informasi mengenai pihak kreditor, yaitu pihak yang memberikan kredit, pinjaman atau utang kepada perusahaan. Kartu utang memiliki beberapa fungsi seperti mengelola utang, menentukan strategi pembayaran utang, dan membuat laporan keuangan. Kartu utang juga memiliki format yang standar, yaitu nama kreditor, nomor kartu utang, tanggal transaksi, keterangan transaksi, debit, kredit, dan saldo. Oke, mantap. Ya, tugas yang tadi sudah. Ya. Tugasnya tolong per kelompok ini dikumpul. Tugas yang tadi. Iya, tugas yang tadi untuk penilaian Bapak itu ya. Jadi kita refleksikan tentang pembelajaran kita hari ini.
Apakah yang kamu rasakan saat ini? Apa yang kamu rasakan saat ini, nak? Ya, senang, happy, ya kan? Kalau happy kamu tunjukkan happy gimana? Ya, kalau kamu tunjukkan happy senang, coba katakan hore bersama-sama. Refleksi yang kedua, apakah kalian senang belajar akuntansi keuangan? Senang, katakan sekali lagi. Oke, dan yang terakhir adalah ya, apa harapanmu setelah mempelajari bab ini? Bab apa tadi? Tentang coba, apa harapan kamu setelah mempelajari bab ini? Kalau motivasi kalian apa motivasinya? Dari jeruk apa motivasi? Belajar terus, jangan pernah bosan. Belajar terus, jangan pernah bosan. Bagus, luar biasa. Motivasi dari kelompok ini. Ya. Kita bukan cita-cita sampai ke negeri Cina. Kegiatan kamu sampai ke negeri Cina. Ayo motivasi yang ini. Apa motivasinya? Nak? Jika ada yang membicarakan dari belakang maka banggalah. Karena apa? Karena kita selalu di depan. Oke. Motivasi. Dapat tersenyum walaupun hari ini lemah. Ya, kita berdoa bersama-sama agar kiranya pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan, ya, mendapatkan ilmu untuk anak-anak hebat semuanya. Amin. Kepada siswa, ya, ketua kelas silakan memimpin doa. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mengakhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan bacaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Sore luar biasa. Oke, beri aplaus semuanya. Semuanya pesan buat kalian yang ketika pulang kalian hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan, nak, ya. Nah, oke, selalu kalau motor itu hidupkan lampu sen. Oke, terima kasih buat anak-anak hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Irdon Adiar SE? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, jadi kemarin kita sudah melaksanakan praobservasi, lalu dilanjutkan dengan observasi ya Pak ya. Dan hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Seharusnya pasca observasi ini didampingi oleh tenaga praktik saya saat pendampingan individu yang kelima. Namun dikarenakan Bapak ada agenda lain pada hari tersebut sehingga harus kita laksanakan hari ini. Gak apa-apa ya Pak ya? Ya, Bu. Apa, Bu? Baik, jadi tujuan pasca observasi kita pada hari ini Pak yaitu untuk menelaah kembali bagaimana observasi yang sudah kita lakukan kemarin. Nah, jadi nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak, ya Pak. Nah, yang pertama nih Pak, kemarin kita sudah observasi di kelas ya Pak ya. Iya. Bagaimana perasaan Bapak Pak? Menegangkan juga iya, seru intinya di dalam kelas itu. Luar biasa. Luar biasa. Walaupun menegangkan tapi seru ya Pak ya. Iya. Masuk pembelajarannya juga seru. Saya juga melihat itu kemarin bagaimana Bapak mengajak peserta didik Bapak untuk terlibat aktif dan saya lihat proses pembelajaran Bapak ini sangat-sangat seru. Oke. Iya. Nah berikutnya nih Pak, bisa ceritakan kembali Pak area pengembangan yang Bapak lakukan. Pengetahuan dan keterampilannya. Kalau yang pengetahuan bagaimana Pak? Pengetahuannya yaitu mereka peserta didik mendefinisikan pengertian dari utang
kriteria utang serta pengelolaan kartu utang. Nah, itu pengetahuan. Kalau yang keterampilan, Keterampilan mereka berdiskusi ya, mengenai kartu-kartu utang, tanda-tanda dari kartu utang tersebut. iya iya. Jadi materinya kemarin tentang hutang ya? Iya benar, tentang utang. Jadi Pak, selama Bapak melakukan proses pembelajaran di kelas, ada kendala yang Bapak alami gitu Pak? Ada Bu. Ada beberapa siswa yang kurang aktif di dalam kelasnya. Memang permasalahan siswa yang kurang aktif ini mungkin hampir seluruh guru Iya, mengalaminya ya Pak ya. mengalami benar, Bu. Jadi Bapak juga mengalami. Iya, saya mengalami. Jadi apa yang Bapak lakukan Pak mengatasi siswa yang kurang aktif tersebut? Oke, terima kasih Bu. Saya melakukan adanya speaking. Ya, anak mungkin lebih seru. Ya, kita gunakan speaking, jadi penyegaran mereka. Anak yang kurang aktif juga saya langsung terjun ke tujuan ke anaknya tersebut, ke peserta didik tersebut. Saya tegur langsung. Seperti itu Bu. Iya, berarti yang pertama ada speaking, Iya, terus Bapak mendatangi siswa yang bersangkutan ya Pak? Benar Bu. Ya. Menegur Menegur. gitu ya Pak ya. Ada ini Pak, ada keberhasilan dari upaya yang Bapak lakukan tersebut? Alhamdulillah ada Bu, ada keberhasilan, ada. Setelah kita datang dari speaking dengan kita berkunjung langsung ke peserta didiknya, ada mudah-mudahan Lebih segar lagi. lebih Bapak. segar lagi mereka, benar Bu. Memang sekarang speaking sangat diperlukan dalam proses pembelajaran ya Pak. Iya betul. Bisa ya luar biasa. Iya. Jadi bagaimana Pak langkah-langkah yang Bapak lakukan selanjutnya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi? Mungkin kalau saat sekarang kan hambatannya yaitu siswa yang kurang aktif. Kedepannya mungkin ada hambatan yang lain, kira-kira bagaimana langkah-langkah yang Bapak lakukan? Yaitu saya dengan membuat rencana pembelajaran ataupun modul. Oke. Merancang modul dulu ya Pak ya sebelum Merancang modul, masuk. iya benar. Seperti itu dirancang, nanti kita terapkan ke anak peserta didiknya. Iya. Memang merancang modul sebelum belajar ini mempermudah sekali bagi Iya. saya. Oke Pak, segitu saja pasca observasi kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita rencanakan berjalan dengan lancar dan dapat kita Amin. terapkan untuk kemajuan anak bangsa. Amin. Terima kasih Bapak atas Oke Bu, waktunya. iya.